Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sukma Arisman. Di sini kita akan membuat suatu tutorial penginstalasian Windows 98 melalui VirtualBox. Pertama-tama kita klik New, kemudian Next, lalu pilih atau ketikkan nama sesuai dengan keinginan kita, misalnya Windows 98, lalu ubah version menjadi Windows 98, lalu klik Next. Di sini kita akan coba untuk masukkannya, coba 1 GB, kemudian Next. Kita akan membuat baru boot harddisk atau primary harddisk. New, Next, Next. Di sini kita bisa tambahkan lebih dari 2 GB atau semau kita, jadi terserah maunya berapa. Tapi di sini saya memakai 2 GB saja, jadi langsung saja Next, Finish. Nah, di sini sudah masuk 2 GB, jadi langsung saja Next dan Finish. Setelah selesai, ini adalah mesin yang kita buat barusan tadi. Sebelum kita mulai, baiknya kita setting terlebih dahulu dengan setting di CD-ROM-nya. Nah, di sini kita masukkan ISO atau image file. Nah, kita cari terlebih dahulu dengan cara add, lalu dicari di mana tempat ISO tersebut ditaruh. Nah, di sini ketemu, langsung saja masukkan. Nah, setelah selesai, langsung keluar saja. Otomatis akan tersimpan sendiri di sini. Nah, kemudian kita di sini sudah masuk ISO Win 98. Lalu langsung saja kita start. Di sini ada pilihan, kita pilih nomor 2 untuk boot from CD-ROM, lalu tekan enter. Nah, pilih lagi nomor 2 untuk start computer with CD-ROM support, tekan enter. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah selesai. Jadi setelah proses tadi selesai, kita ketikkan fdisk untuk memulai mempartisi harddisk yang telah kita buat tadi. Tekan enter, lalu ya. Di sini kita mendapat tampilan seperti ini dan diwajibkan untuk memasukkan atau memilih salah satu dari keempat pilihan ini. Pertama-tama kita create DOS partition or logical DOS drive. Pilih nomor 1 ini untuk membuat partisi. Jadi enter. Nah, di sini ada 3 pilihan. Pertama, untuk membuat partisi atau partisi primary. Yang kedua, untuk membuat partisi extended. Yang keduanya, yang ketiga, untuk membuat partisi logical. Jadi pertama-tama kita harus buat partisi primary-nya dulu. Lalu tekan 1, lalu enter. Di sini selesai dan akan muncul pertanyaan seperti berikut. Apakah Anda ingin memakai semua kapasitas untuk partisi ini? Karena kita akan membuat 2 partisi, jadi tidak usah di yes, jadi no aja. Oke. Nah, di sini kita akan membuat 2 partisi, jadi 50%, 50%.
lalu enter. Nah, di sini sudah masuk, sudah terbuat. Setelah terbuat, kita escape, lalu buat lagi untuk partisi extendednya. Tekan 2 lalu enter. Nah, di sini pun sama seperti di atas, kita memakai 50% karena sisa dari yang sebelumnya. Lalu enter, escape. Nah, di sini no logical drive, jadi tidak dibikin untuk logikanya. Jadi langsung saja enter, escape. Nah, lebih baik kita mengecek partisi dengan cara tekan 4 lalu enter. Nah, di sini kita sudah terlihat yang partisi kita sudah buat tadi 50-50. Nah, sekarang kita akan mengaktifkan partisi tersebut dengan cara setup active partition. Tekan 2 lalu enter. Nah, di sini akan muncul pertanyaan, masukkan nomor partisi yang akan diaktifkan. Nah, di sini kita akan mengaktifkan partisi yang C. Nah, yang nomor 1 C ini ya. Jadi langsung saja tekan 1 lalu enter. Nah, di sini status sudah aktif. Setelah aktif, nah partition 1 made aktif. Jadi langsung saja escape. Bila masih ragu untuk mengeceknya, tekan 4 lalu enter. Nah, di sini langsung saja status aktif. Keluar, escape lagi. Nah, otomatis di sini mesin kita akan diwajibkan atau diharuskan untuk merestart, karena biasanya kalau tidak di restart akan ada gangguan atau masalah atau error gitu. Jadi kita restart saja. Nah, di sini kita mulai lagi, pilih nomor 2 boot from CD seperti tadi. Nah, kemudian pilih lagi nomor 2 start computer with CD-ROM support. Nah, karena tadi kita sudah membuat partisi, jadi kita mulai untuk penginstalan melalui DOS. Jadi di sini kita akan pindah ke drive A, karena drive A ini terdapat ISO yang tadi ISO atau sistem yang kita masukkan tadi. Setelah ini kita pindah ke directory Windows 98. Nah, setelah kita pindah ke directory E dan masuk ke folder Windows 98, lalu kita format drive C yang tadi kita buat, langsung saja tekan enter. Di sini akan ada pertanyaan, apakah Anda ingin melanjutkan? Ya, langsung saja enter. Di sini kita akan ditampilkan untuk membuat nama atau label dari drive yang kita buat tadi, drive C itu. Misalnya kita buat sistem, lalu enter, selesai. Lalu pindah ke drive C, karena tadi sudah diformat jadi langsung sudah bisa dipakai. Tekan enter. Nah, di sini kita harus membuat folder Win98 dengan cara md Win98 lalu enter. Setelah membuat folder Win98, kita pindah ke folder Win98. Nah, setelah pindah, kita pindah lagi ke directory E, karena file system akan dikopikan ke C. Jadi file system yang di E Windows 98 itu kita pindahkan ke C Windows 98. Langsung saja pindah ke E, enter. Nah, otomatis langsung pindah ke directory E dan folder Windows 98. Di sini kita lalu kopikan file system yang ada di Windows 98 dengan cara copy bintang titik bintang atau all files, lalu pilih tujuannya,
C Windows 98, lalu enter. Ini adalah proses pengkopian data dari drive atau directory E folder Windows 98 akan dipindahkan ke directory C dan ke folder Windows 98. Nah, di sini setelah selesai pengkopian file system ke directory C folder Windows 98. Setelah selesai kita pindah ke directory C. Nah, otomatis langsung pindah ke directory C folder Windows 98. Di sini kita ketikkan setup lalu enter. Pilih continue untuk melanjutkan, enter. Nah, di sini adalah proses untuk penginstalan, jadi kita lanjut saja, tekan continue. Beberapa saat, ini adalah proses setup Windows 98. Proses setup selesai, lalu ditampilkan layar seperti ini. Karena tadi kita telah memformat atau membuat partisi C untuk sistem, jadi kita buat select directory untuk menjadikan sistem, lalu tekan next. Di sini ada dua pilihan untuk C, Windows, atau order directory atau directory lain. Karena kita akan membuat sistem di C, jadi langsung saja tekan next. Ini adalah proses install Windows 98.